sebelum dibuka, itu kita sudah tahu dulu. Ini kisah di Injil ini selalu dibagi berapa? 3. Nah, itu pasti nanti Bapak Ibu tidak akan memberi pengajaran yang sesat. Tidak pernah ya. Ikuti ini ya. Baik. Tirukan saya. Aku pegang Alkitab. Dan aku mau membuka cerita Injil. Di dalam Injil, ceritanya dibagi 3. Nah, letakkan dulu kitab sucinya begini, bagi 3. Nah, semua kisah di Injil ini pada umumnya semua dibagi 3 ya. Ya, tirukan saya. Yang pertama, ada peristiwa genting. Yang kedua, Yesus bertindak. Yang ketiga, hasilnya berlimpah-limpah. Ingat, kalau Yesus sudah bertindak, itu hasilnya tidak pernah kurang, tidak pernah pas, tapi selalu apa? Berlimpah-limpah. Oke, turun. Aku pegang Alkitab. Sebelum aku membuka Injil, aku sudah berkata dalam diriku, kisah Injil dibagi 3. 1, apa tadi? Ada peristiwa genting. Yang kedua, Yesus bertindak. Yang ketiga, hasilnya berlimpah-limpah. Lihat contoh misalnya. Contoh apa ya? Gini aja. Banyak orang mengikuti Tuhan Yesus, ya kan? Wah, banyak sekali sampai sore. Lalu mereka apa? Karena ikut Yesus terus sampai sore, bekalnya habis. Para murid bilang, Yesus tolong orang-orang ini suruh pulang karena mereka harus makan. Apa kata Yesus? Kamulah yang harus beri makan. Lihat, ada peristiwa genting. Peristiwa apa? Ya, peristiwa gentingnya apa? Ya, peristiwa gentingnya apa? Lapar, mereka lapar. Kalau disuruh pulang, mereka pasti kelaparan lah, iya kan? Dan warung-warung pasti tidak cukup makanannya. Ya, Yesus bertindak, iya kan? 5 roti dengan 2 ekor ikan dia persembahkan, dan hasilnya bagaimana? Berlimpah-limpah. Pertama, mereka semua makan sampai masih ada lebih. Berapa banyak? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Sudah? Nah, apa lagi? Orang buta, misalnya orang buta ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Nomor 1 peristiwa gentingnya apa? Ada orang buta. Sudah. Lalu yang kedua, apa tadi? Ya, Yesus bertindak ada macam-macam ya. Dia tinggal bicara, terbukalah, atau dia kata minta maaf. Dia meludah, digosok-gosok di tanah itu dan dioleskan, ya kan? Lalu apa? Mata. Hanya sampai situ? Berlebih-lebihnya di mana? Berlimpah-limpahnya. Ya, kalau orang buta lalu bisa melihat, itu masih biasa aja. Berlimpah-limpahnya di mana? Ya. Nah, lihat ya. Begitu dia buta, peristiwa genting nomor 1, Yesus bertindak. Lalu yang ketiga apa? Mata terbuka, berlimpah-limpahnya apa? Dia memberitahu, halo teman-teman, ini ada Mesias, Yesus adalah Mesias. Hei, kau kan lahir buta, bagaimana kau tahu gitu kan? Hai, kita tepatnya, hai teman-teman, saudara-saudara, ini ada Yesus, dia adalah Mesias. Lihat. Sudah paham? Jadi kalau ada diminta beri lingkungan, ya saya bersedia. Karena apa? Kita tahu kisah Injil dibagi 3. 1, ada peristiwa genting. Seorang bapak punya anak 2, anaknya yang terakhir ngapain? Minta warisannya. Minta apa tadi? Warisannya, lalu pergi berfoya-foya menghasilkan warisan, menghabiskan warisan itu. Iya kan? Lalu ada peristiwa genting. Apa itu? Nah, anaknya yang sudah menghabiskan warisan ini, dia kembali dalam posisi kurus kering, ya kan? Ya, posisi kurus kering. Ada peristiwa genting. Kedua, Yesus bertindak. ketiga, ketika hasilnya berlimpah-limpah. sudah.
Wah. Akhirnya umat semua akan berkembang imannya. Nah, sekarang kita mau belajar ini ya. Baik. Lupa. Tunggu. Kita mulai dari ayat pertama ya. Baik. Kita baca dulu 1, 2 ayat. Kita udah tahu kisahnya tadi ya. Tapi ini ayat 1 dulu. 1, 2 ayat. Pertanyaan saya adalah, mengapa Yesus terus melintasi kota Yeriko? Ya, cari sasaran. Ya, kira-kira apa? Ini apa? Oh, iya. Justru ilmu pengetahuan itu berasal dari orang aneh-aneh. Iya. Apa kira-kira sasarannya? Sasarannya orang buta, orang bisu. Iya, baik. Orang buta, orang bisu ya. Mungkin di situ nggak ada ya. Baik, terima kasih. Nggak apa-apa. Dulu saya juga aneh-aneh. Saya jadi pastor-pastoran. Ternyata jadi pastor juga. Terus melintasi kota itu. Karena apa? Belum menemukan peristiwa ginting. Ginting. Kupikir ginting. Baik, belum menemukan peristiwa genting. Baik, terima kasih. 1, masih ada lagi? Apa dia terus melintasi aja? Tadi belum menemukan peristiwa genting. Belum semua ya, terima kasih. Call friend. Kalau friend ya. Kenapa jangan bisa? Ya. Tidak ada yang memanggil. Tidak ada yang memanggilnya. Bagus, ya kan? Baik, sekarang supaya menjadi lebih jelas ya, Bapak Ibu.